Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan segmen Market Buzz di tengah banyak sentimen yang akan kita ulas serta rekomendasi pada pagi hari ini jelang libur Adha pemirsa ya, Hari Raya Libur Adha. Oke, kita beralih untuk melihat emiten terlebih dahulu ada PT Indonesia Kendaraan Terminal TBK atau IPCC akan mengeksekusi rencana pembelian kembali atau buyback saham setelah disetujui dalam rapat umum pemegang saham tahunan atau RUPST. Perseroan mengalokasikan dana maksimal sebesar 116,93 miliar rupiah. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, adapun proses buyback saham ini akan dilaksanakan secara bertahap dan paling lambat 12 bulan setelah persetujuan rapat umum pemegang saham tahunan di 10 Juni 2024. Direktur Utama PT Indonesia Kendaraan Terminal TBK Sugeng Mulyadi mengatakan, dengan pertumbuhan kinerja setiap tahunnya, kinerja saham IPCC saat ini masih tergolong undervalue. Aksi korporasi ini menunjukkan keyakinan manajemen prospek perusahaan akan semakin membaik. Dalam aksi buyback ini, Perseroan mengalokasikan dana maksimal sebesar 116,93 miliar rupiah dengan menggunakan pendanaan internal. Selain itu, pembelian kembali saham akan dilakukan dengan harga yang dianggap baik dan wajar oleh Perseroan dengan memperhatikan POJK 29 tahun 2023. Manajemen IPCC juga menekankan pelaksanaan buyback saham tidak akan mengakibatkan penurunan pendapatan ataupun berdampak material atas pembiayaan IPCC. Perseroan berharap buyback saham mampu meningkatkan kinerja pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkualitas, disertai dengan pengendalian biaya yang efektif dan efisien. Berbagai sumber IDX Channel. Selain informasi dari emiten tadi pemirsa, kami sudah merangkum beberapa informasi lainnya dalam emiten highlight berikut ini atau market highlight berikut ini ya. Ada Bank Indonesia dan juga jasa keuangan global Morgan Stanley turunkan peringkat pasar saham Republik Indonesia menjadi underweight. Kemudian ada Pengadilan Negeri kabulkan PKPU terhadap Pan Brothers atau dengan kode saham PBRX dan saham ini kemarin pemirsa mengalami pelemahan cukup signifikan ya. Dan berikutnya ada IHSG yang ditutup melemah, saham Astra International, BBNI, AMMN dan juga Pegas laris dibeli oleh investor asing. Dari market highlight pemirsa, kita beralih untuk melihat beberapa agenda ekonomi, dimulai dari Asia, dari Indonesia pemirsa ada penjualan mobil, kemudian dari India neraca perdagangan, Jepang, pernyataan kebijakan moneter dari Bank Sentral Jepang, dan juga dari Korea Selatan indeks harga ekspor impor. Dari Eropa pemirsa ada dari Prancis indeks harga konsumen dan dari Amerika Serikat ada posisi cadangan The Federal Reserve. Berlanjut pemirsa ke agenda emiten, BRPT akan melangsungkan rapat umum pemegang saham, berikut juga dengan saham-saham lainnya pemirsa. Dan ada INTP pembayaran dividen tunai, serta ELSA, dan beberapa agenda lain seperti KUM dividen tunai dan DPS dividen tunai. Kita update bursa Asia pada pagi hari ini. Hingga saat ini pemirsa apakah peluangnya lebih banyak positif atau sebaliknya, dan ternyata cenderung mix ya. Nikkei Jepang turun 0,29%, Straits Times turun 0,18%, Kospi Korea Selatan naik 0,2%, Hang Seng Hong Kong naik hampir 1%.